Fardu ini adalah bagian daripada hukum syariat yang berjumlah 7. Ada hukum lain ya, selain fardu, di antara 7 itu yaitu sunnah. Kemudian yang ketiga al-muharram atau haram, sesuatu yang diharamkan. Kemudian yang keenam yaitu as-sahih atau terjemahnya sesuatu yang dianggap sah. Pengertian yang dituliskan oleh beliau di sini ada 2, sah dalam persoalan ibadah, kemudian sah dalam persoalan transaksi. Kalau sah dalam persoalan ibadah itu adalah pengertiannya sesuatu yang terjadi yang keadaannya cukup dalam menggugurkan tuntutan atau kewajiban. Adapun sah dalam bertransaksi adalah ma sabata ala mu'tiyabis syar'i, sesuatu yang tetap dalam ketetapan syariat. Itu pengertian daripada sahnya sebuah kegiatan, baik itu dalam persoalan ibadah maupun persoalan transaksi atau akad bertransaksi. Kemudian yang ketujuh al-batil, kebalikan daripada as-sahih. Sesuatu yang sah, berarti al-batil adalah sesuatu yang batal. Wa yuradifu al-fasid fil as-sahih, menurut kaul ashab semakna dengan batil adalah fasid, sesuatu yang rusak. Pengertiannya pun terbagi 2. Dalam persoalan ibadah punya pengertian tersendiri, dalam persoalan transaksi pun punya pengertian tersendiri pula. Yang dalam persoalan ibadah itu adalah malam yusbatul qada, sesuatu yang tidak dapat menunjukkan tuntutan agama. Karena dia sholat, tiba-tiba ada perkara ketika dia sholat, dia menjadikan sholatnya batal. Maka ketika sholatnya dianggap batal, dia tertuntut lagi untuk melakukan sholat ini. Sholat yang dia kerjakan dalam keadaan batal tidak mencukupi dia dalam tuntutan agama. Artinya kewajiban sholatnya belum gugur. Itu dalam ibadah. Kalau dalam transaksi adalah ma khalafa syara', sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Jadi bila ada transaksi ya di mana dalam prakteknya tidak sesuai dengan tuntutan syariat, maka transaksi itu dianggap batal. Kalau transaksinya dianggap batal, maka proses sesuatu yang ditransaksikannya pun tidak berlanjut. Artinya tidak sah, rusak hukumnya. Itulah 7 hukum-hukum syariat yang dijelaskan di dalam kitab ini. Kemudian kita kepada subtasi yang kita bahas pada ini, yaitu persoalan wudu. Jadi wudu itu diambil dari kata al-wada'ah yang artinya adalah al-husnu wal jamal. Al-husnu, kebagusan, wal jamal ya, semakna juga dengan itu, atau bisa kita juga terjemahkan keindahan. Artinya orang yang senantiasa berwudu akan terlihat oleh orang lain yang ada di sekelilingnya, memancarkan keindahan, memancarkan kebagusan pada tubuhnya, terutama pada wajahnya. Kemudian wasyar'an, secara syariat, ismun li ghusli a'dha'in makhsusah. Secara syariat wudu itu sebuah nama kegiatan bagi basuhan anggota tubuh yang tertentu. Ini niatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu pula. Ya, al-makna artinya al-furuḍah, bahwa
fardu-fardunya wudu, ail arkana, atau bisa juga kita sebut dengan rukun wudu, allati la tahaqqaqu mahiyat wudu'i illa biha, di mana sejatinya wudu itu tidak bisa nyata kecuali dengannya, dengan rukun-rukun itu, ya. Sittatu, ya jumlahnya ada 6. Fal muradu bil fardhi huna khususul rafi. Maka yang dikehendaki dari kata fardu pada bab ini, fardunya wudu, ya sama saja dengan rukunnya wudu, searti dengan itu. Al-awwalu an-niyah, yang pertama adalah niat. An-niyatu lughatan al-qasdu, secara bahasa niat itu adalah menyengaja. Ada berkeinginan dalam hati, itu disebut niat secara lughah, secara bahasa. Wa syar'an, adapun pengertiannya secara syariat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja pada sesuatu dengan bersamaan melaksanakannya, mengerjakannya. Hadhihi haqiqatuha, inilah sejati daripada pengertian niat itu sendiri. Jadi niat ini selain dia menyengaja, ada keinginan untuk melakukan pekerjaan dengan sengaja, bersama pula dia melakukan pekerjaan itu. Ya. Beda dengan azam. Kalau azam itu berkeinginan saja, tetapi kegiatannya dilakukan nanti, jadi tidak dengan bersamaan. Kalau niat itu antara berkeinginan melakukan pekerjaan bersama mengerjakannya, itu bersamaan. Wa amma hukmuha, adapun hukum berniat, fal wujubu ghaliban, itu wajib. Kebanyakan, ya, kebanyakan niat dalam sebuah ibadah itu hukumnya wajib. Karena berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, bahwa sah-sahnya amal itu bergantung kepada niatnya. Tetapi nanti ada sebagian praktek dalam sebuah kegiatan itu tidak mengharuskan adanya niat, sebagaimana perbedaan pendapat dalam mensucikan najis. Ada yang perlu dengan niat, ada yang tidak usah dengan niat. Maka niat itu di sini dijelaskan secara umum, kebanyakan wajib, tetapi ada saja nanti di sebagian kegiatan tidak perlu menyertakan niat. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu di hati, ya. Tempatnya niat itu adanya di hati. Wa zamanuha, kemudian kapan niat itu dimunculkan dalam hati kita, adalah awal ibadah, di pertama dalam sebuah ibadah. Umpama di wudu ini, kapan niat berwudu kita utarakan dalam hati? Saat kita membasuh wajah kita di awal basuhan. Itulah niat, masa niat ketika kita letakkan. Illa soma, kecuali niat berpuasa. Jadi kalau niat berpuasa ini bagian daripada mustasnaya, ya, bagian yang terkecualikan, itu tidak mengapa dilaksanakan pada awal malam. Ya, jadi tidak harus niat itu kita sertakan saat melaksanakan awal berpuasa, itu saat fajar. Tidak, justru malah bisa saja batal, tidak sah ibadah puasa kita saat kita berniat saat munculnya fajar. Karena sulitnya menyertakan niat bersama puasa, maka untuk puasa niatnya tidak diharuskan menyertai bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi tidak mengapa di awal malam. Wa kaifiyatuha takhtalifu bi ikhtilafil manwi. Kemudian cara berniat ini pun berbeda-beda tergantung dengan apa yang diniati. Jadi tidak semua redaksi niat itu sama, ya, tergantung apa yang ia kerjakan. Ya,
karena pekerjaannya berbeda, maka pun niat dan tujuannya pun berbeda. Setiap pekerjaan itu ya itu bisa saja ada tujuan yang berbeda, maka nanti niatnya pun berbeda. Wa syurutuha sittatun, syarat-syarat berniat, berniat ya. Syarat-syarat sahnya orang yang berniat itu ada 6. Islamun nawi, pertama yang berniat itu adalah orang Islam. Jadi kalau ada orang melaksanakan wudu, dia telah berniat untuk berwudu, tapi dia tidak Islam, maka wudunya tidak sah, karena niatnya pun tidak sah oleh karena dia tidak Islam. Wa tamyizuhu, dan yang berniat ini pun sudah tamyiz, walaupun belum baligh, tapi dia adalah sampai kepada umur di mana dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Biasanya umur tamyiz seseorang itu ada pada usia 7 tahun qamariyah atau dalam hitungan hijriyah. Wa ilmun bil manwi, kemudian tahu dengan sesuatu yang ia niati. Jadi kalau umpama yang ia kerjakan wudu, ketika dia niat untuk berwudu, maka dia tahu bahwa yang ia kerjakan itu adalah berwudu. Begitu juga pada kegiatan-kegiatan yang lain. Wa adamu ta'liqi qat'iha bi syai'in, dan dia tidak menggantungkan pemutusan niat itu dengan sesuatu. Umpama dia saat mengerjakan ibadah salat, kemudian dalam benaknya ada berkata-kata dalam benaknya, kalau nanti dalam pertengahan sholat terjadi hujan, maka saya akan batalkan sholat saya untuk mengambil jemuran. Maka model seperti ini akan merusak niat. Karena niatnya rusak, maka ibadah sholatnya pun rusak alias tidak sah. Wa adamu taraddudi fi qat'iha, dan juga tidak ada keraguan-raguan dalam pemutusan niat. Jadi meragu-ragu dalam pemutusan niat pun juga akan merusak niat itu sendiri, yang juga berimbas kepada rusaknya kegiatan ibadah dengan niat itu pula. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wudu bagian yang kedua adalah membasuh wajah.